Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam sekolah minggu online kita pagi hari ini. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali mau mengikuti sekolah minggu kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan yang memberkati kami. Berkati kami lewat firman Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih ingat cerita minggu kemarin? Pak Sela cerita tentang siapa? Tentang Yusuf. Minggu kemarin kita sudah dengarkan bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual kemana? Ke pasar? Bukan, ya. Hari ini kita mendengarkan bagaimana setelah Yusuf dijual, dia bagaimana tuh sekarang kehidupannya, ya. Ternyata oleh saudagar Ismail itu, oleh orang Ismail yang membeli Yusuf itu, Yusuf dijual ke tanah Mesir, tanah yang jauh dari tempat keluarganya, tempat orang tuanya. Dia ada di negeri asing yang berbeda dengan latar belakang Yusuf selama ini, ya. Di negeri Mesir, di tanah Mesir, dia dijual kepada seorang kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Ya. Dia pejabat, gitulah, boleh dikatakan dia pejabat. Bapak Potifar ini, Yusuf berada di sana, dia bekerja sebagai hamba di sana. Nah, Bapak Potifar bisa melihat ketika Yusuf ada di rumah dia, bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ya, walaupun Yusuf harus mengalami dijual sebagai budak, dijual ke tanah Mesir, tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dibuat oleh Yusuf, Yusuf berhasil di dalam segala pekerjaannya. Ya, Yusuf menjadi orang yang menyenangkan hati orang lain, terlebih hati tuannya. Sehingga Bapak Potifar ini sayang sekali kepada Yusuf, dan akhirnya Yusuf diberi kepercayaan untuk mengelola, menjadi kepercayaan untuk seluruh isi rumahnya, ladangnya. Bapak Potifar ini dipercayakan kepada Yusuf, sehingga Yusuf yang mengurus semua itu, dan semuanya dibuat berhasil. Keluarga Bapak Potifar diberkati karena Yusuf. Semakin sayang gitu ya, semakin lama Bapak Potifar semakin melihat bahwa Yusuf disayangin gitu ya. Yusuf disertai Tuhan, dan Bapak Potifar sayang kepada Yusuf. Demikian juga dengan istrinya Bapak Potifar. Istrinya Bapak Potifar juga menyayangi Yusuf, tetapi saking sayangnya tuh, jadi istrinya Bapak Potifar ingin memiliki Yusuf gitu ya, ingin memiliki Yusuf. Padahal itu nggak boleh. Ya, istrinya Bapak Potifar kan ada Bapak Potifar ya, dia nggak boleh memiliki Yusuf. Nah, sehingga istrinya Bapak Potifar itu terus merayu Yusuf, dan Yusuf menolak karena Yusuf tahu bahwa itu tidak benar, itu berdosa di mata Tuhan. Nah, karena ditolak, istrinya Bapak Potifar marah pada Yusuf. Akhirnya Yusuf difitnah. Istrinya Bapak Potifar bilang gini kepada Bapak Potifar, dia bilang bahwa Yusuf sudah menyerang dia, Yusuf akan menyakiti dia gitu ya. Nah, Bapak Potifar mendengar laporan istrinya bahwa Yusuf akan menyerang dia, dia langsung marah, sehingga Yusuf harus dimasukkan ke penjara gitu ya. Padahal yang sesungguhnya Yusuf seperti itu enggak. Yusuf tidak pernah menyerang istrinya Bapak Potifar, Yusuf tidak pernah menyakiti istrinya Bapak Potifar, tetapi akhirnya Yusuf harus dimasukkan ke penjara karena kabar bohong dari istrinya Bapak Potifar ya, difitnah, namanya difitnah itu, tentang kabar bohong itu ya. Nah, akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Tetapi dimanapun Yusuf berada, walau sekalipun dalam penjara, adik-adik tahu kan, yang namanya penjara itu isinya adalah orang-orang jahat. Orang-orang jahat semua, orang-orang yang bersalah itu semua dihukum di penjara. Walaupun Yusuf tidak bersalah, dia harus ada di penjara. Tetapi sekalipun di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sehingga dimanapun Yusuf berada, sekalipun itu di penjara, Yusuf tetap dikasihi oleh orang lain. Karena orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, bagaimana tingkah lakunya Yusuf, bagaimana kesehariannya Yusuf yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang lain. Singkat cerita, Yusuf ada di penjara, dan Yusuf tetap menjadi kepercayaan kepala penjara gitu ya.
suatu hari ada kepala juru minuman dan kepala juru roti yang dihukum oleh Raja Fir'aun, yang bekerja kepada Raja Fir'aun, dihukum dimasukkan ke penjara bersama-sama dengan Yusuf. Bersama-sama dengan Yusuf, kepala juru minuman ini dan kepala juru roti ini masuk ke penjara, ya. Dan Yusuf diberi kepercayaan untuk melayani mereka, ya. Nah, suatu hari Yusuf melihat nih kepala juru minuman dan kepala juru roti ini, mereka gelisah, kayak ada yang bersusah hati gitu ya. Ada apakah gerangan? Ternyata semalamnya itu mereka bermimpi. Nah, mereka bermimpi dan mimpinya itu membuat mereka gelisah, karena ada apa nih kok mimpinya aneh seperti ini gitu ya. Mimpinya aneh seperti ini. Mereka belum tahu bahwa Yusuf itu sebelumnya kan, Tante Lian pernah cerita tuh, Yusuf itu mempunyai karunia bahwa dia bisa mengartikan mimpi gitu ya. Nah, ketika Yusuf melihat mereka sedang bersusah hati gitu ya, sedang gelisah seperti itu, Yusuf bertanya, ada apakah gerangan? Kami bermimpi gitu. Yang pertama cerita tuh kepala juru minuman. Kepala juru minuman bilang, aku tadi malam mimpi, tapi mimpinya aneh sehingga aku gelisah, apa ya arti mimpinya gitu. Terus Yusuf berkata, Tuhan pasti memberikan arti kepada mimpi itu gitu ya. Coba ceritakan mimpi itu gitu ya. Terus berceritalah kepala juru minuman itu tentang mimpinya kepada Yusuf. Nah, sudah diceritakan, akhirnya Yusuf berkata, nanti kalau aku udah kalau misalnya aku mengartikan mimpi itu, nanti kalau misalnya kalian sudah keluar dari penjara, tolong ingat aku ya yang ada di penjara ini, kata Yusuf gitu ya. Aku tidak pernah berbuat salah, aku tidak berbuat sesuatu yang salah, tetapi aku harus tinggal di penjara, tolong ingat aku ya, sehingga supaya aku juga ingin bebas dari penjara ini, kata Yusuf gitu ya. Kira-kira seperti itulah katanya ya. Nah, akhirnya Yusuf memberikan arti, dia menceritakan kepada kepala juru minuman itu, ini arti mimpinya gitu ya. Nah, kepala juru minuman senang nih, wah benar itu arti mimpiku, katanya gitu ya. Bahagia, dia dapat kabar bahagia dari arti mimpinya itu, arti mimpi yang diberikan oleh Yusuf. Nah, kepala juru roti dengar ketika Yusuf mengartikan mimpinya kepala juru minuman, kepala juru roti juga aku juga bermimpi tadi malam. Dia berharap artinya juga sama seperti artinya mimpi dari kepala juru minuman gitu ya. Kepala juru roti ini langsung menceritakan juga mimpinya kepada Yusuf. Aku juga tadi malam bermimpi seperti ini. Dia ceritakan mimpinya kepada Yusuf. Tetapi ternyata berbeda dengan kepala juru minuman. Kepala juru roti ini mempunyai arti yang, mimpinya itu memiliki arti yang tidak menyenangkan. Nah, bahwa 3 hari kemudian kepala juru roti ini akan dihukum mati gitu ya. Artinya mimpinya itu seperti itu. Nah, dan ternyata memang gitu ya, 3 hari kemudian setelah itu kepala juru minuman akhirnya dibebaskan dari penjara dan kepala juru roti harus dihukum mati gitu ya. Nah, tetapi setelah kepala juru minuman keluar dari penjara, dia lupa tuh dengan apa yang Yusuf minta, dengan janjinya bahwa dia tidak akan melupakan Yusuf yang ada di penjara, sehingga Yusuf tetap ada di penjara. Tidak ada yang bersaksi gitu ya, tidak ada yang bilang bahwa ada Yusuf di penjara yang dia tidak bersalah tetapi harus diam di penjara. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya ini bisa dapat keringanan bebas dari penjara gitu ya. Nah, tapi akhirnya Yusuf tetap harus tinggal di penjara. Sampai kapan Yusuf tinggal di penjara? Kita tunggu lagi cerita selanjutnya ya, cerita firman Tuhan selanjutnya. Dan dari cerita ini kita mau belajar, kita melihat bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan. Ketika dia harus dibuang ke sumur, dia harus dijual ke tanah Mesir, harus tinggal di negeri asing, harus difitnah, harus dipenjara. Tetapi Yusuf tetap mengikuti prosesnya Tuhan. Dia tahu bahwa apapun itu, dimanapun itu, proses apapun yang harus dilewati, dia percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Dan Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan. Dia tidak melawan Tuhan. Dia tetap mengikuti prosesnya Tuhan. Gitu ya. Sekalipun dia harus dipenjara, dia tetap menjadi terangnya Tuhan, dia tetap bersaksi gitu, dia tetap bisa melayani Tuhan lewat apapun, dimanapun dia berada gitu ya. Dan Tuhan menyertai dia sehingga kita melihat bahwa Yusuf
dibuat berhasil gitu ya. Orang-orang sekitar dia juga diberkati karena Tuhan memberkati Yusuf ya. Kita bisa melihat seperti itu. Nah, kita pun adik-adik dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di sekolah, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, sehingga dimanapun kita berada, kita mau tetap hidup takut akan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil ya. Apapun itu, proses seperti apapun yang harus kita lalui, kita percaya ada Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Sekalipun akhir cerita tadi Yusuf masih ada di penjara, kita bisa melihat nanti di akhirnya bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memberkati sehingga membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil. Ya, nah, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, tetapi tidak semuanya ya. Nanti Mami Kaleb akan bacakan dan cuma itu yang dihafalkan ya. Nah, Roma 8 ayat 28. Ini kata-katanya ya, yang dihafalkan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tetap mengasihi Allah, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Amin. Nah, ada tugasnya satu lagi ya. Jadi tugasnya selain ayat hafalan yang tadi, nanti adik-adik sebutkan apa mimpi dari kepala juru minuman. Bahannya ada di Kejadian pasal 39 sampai pasal 40, 2 pasal. Kejadian pasal 39 sampai pasal 40. Nanti adik-adik sebutkan apa mimpi dari kepala juru minuman. Mimpinya ya, nanti dan arti yang diberikan oleh Yusuf terhadap mimpi itu. Ada mimpinya, ada artinya. Kepala juru minuman, bukan yang kepala juru roti ya. Nanti kepala juru minuman. Ya. Itu aja sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Tetap semangat mengikuti sekolah minggu online kita di waktu yang akan datang. Kita berdoa supaya kita boleh cepat-cepat berkumpul kembali ya. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar dimanapun kami berada. Kami tetap ingat bahwa Engkau menyertai kami. Dan kami boleh tetap hidup takut akan Tuhan. Tetap taat dan patuh akan Tuhan. Apapun yang terjadi dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan akan membuat kami menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Love him so.